Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam untuk pemirsa yang menonton di podcast sosiologi kali ini. Sudah lama kita tidak bertemu di podcast sosiologi. Mungkin terkenal lagi, saya Samuel Gading Napitupulu sebagai moderator atau pembawa pembahasan kali ini, dan saya ditemani oleh teman saya yaitu. Perkenalkan, nama lengkap saya Victoria Rani Deviana. Saya biasa dipanggil Devi dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosiologi. Oke, karena sudah perkenalan, nah kali ini, kontes kali ini kita langsung saja membahas tentang Hari Buruh. Di Indonesia, terus di Indonesia punya sejarah tersendiri perihal Hari Buruh, entah dari perlawanan, pergerakan, dan juga penindasan kepada teman-teman kita buruh di Indonesia. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan kita tentang buruh ya. Oke teman-teman, karena kita membahas Hari Buruh, saya mau menanyakan sedikit insight dari kakak kita Deviana mengenai Hari Buruh. Mungkin dari insight dari Kak Devi ini gimana sih? Hari Buruh itu seperti apa sih? Dan fundamental apa yang digaungkan pada saat? Oke, berbicara mengenai tentang Hari Buruh, itu kan kayaknya tidak asik ya kita. Karena apa? Karena kan setiap tahun tuh kita memperingati Hari Buruh Internasional, tepatnya diperingati pada sekian tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Tentunya itu bermula dari adanya perjuangan buruh pada saat itu di Chicago pada tahun 1886. Oh, itu di daerah Marasikiano, kayak di luar negeri ya? Ya. Nah, pada saat itu masih ada banyak perjuangan kaum buruh yang dimana mereka itu menuntut untuk penghapusan atau penimbangan jam kerja mereka yang lebih manusia. Tentunya peringatan Hari Buruh Internasional itu memiliki makna tersendiri, karena dimana itu bukan hanya mengenal sejarah saja, tapi kita itu merefleksikan atau mengingatkan kembali bagaimana perjuangan kita, bagaimana sikap menghargai, dan tentunya kita itu mempunyai hak untuk memperjuangkan kaum buruh. Oke, jadi yang mana dengan Kak Devi ini buruh itu yang diangkat menjadi Hari Buruh pada tanggal 1 Mei di Indonesia itu bermula pada di Chicago, teman-teman, yang dimana buruh-buruh sana itu menuntut bahwa pekerja yang pada awalnya tidak manusia lah ya, bisa sampai 12 jam lebih lah gitu. Karena nyaman di Indonesia juga gitu tadi, kayak 8 jam gitu, kerja 8 jam terus PHK semena-mena. Kemudian yang ini yang lucu, perbedaannya ini itu juga masuk insight dalam tidak keadilan gitu untuk teman-teman buruh gitu. Oke, mungkin lanjut aja ya. Oke, sekarang Kak Devi, dari tadi banyaknya tuntutan-tuntutan dari para buruh, tajam kerja yang sangat tinggi, kemudian upah yang sangat rendah, dan padahal kebutuhan para buruh itu sangat tinggi. Mau misalkan punya anak banyak gitu kan, atau keluarga yang besar. Nah, menurut Kak Devi, urgensi apa sih yang benar-benar perlu kita gaungkan nih pada Hari Buruh kali ini? Oke, kalau bicara mengenai tentang problematika ya, pasar seperti dengan apa sih yang menjadi isu terbesar di Indonesia per hari ini ya, terkait dengan Hari Buruh sekarang, yaitu masalah terbesar yang terkait dengan sistem kerjanya, sistem jam kerjanya, yang dimana saat ini sistem kerjanya itu mestinya tidak manusiawi lah istilahnya, yang dimana itu buruh bekerja lebih dari 12 jam tanpa dengan upah yang layak istilahnya. Dan di sini juga banyak terjadi kasus per hari ini aja, kasus terkait dengan kekerasan seksual atau pelecehan yang ada di tempat kerja. Nah, di mana di sini tuh yang korban yang paling banyak per hari ini adalah buruh perempuan. Nah, di sini juga terdapat sistem yang namanya sistem kontrakan dalam kerja atau kontrak. Nah, sistem kontrak yang berkembang sehingga itu dapat mengkumpulkan kondisi ekonomi mereka sendiri. Oke, masuk akal sih, karena kalau bisa kita lihat PHK itu di mana-mana. Iya. Karena mereka itu tidak ada kepastian bahwa dia itu bisa kerja sampai kapan gitu kan. Jadi apa ya? Kebutuhan banyak tapi kebetulan terus makan apa gitu? Karena kan kita lihat sejarah realitas ini ya, enggak per hari ini saja. Masa
buruh pekerja misalnya 12 jam, tapi upahnya tidak rendah. Tapi melihat realitanya sekarang, di pasar-pasar banyak kebutuhan pokok, primer itu sudah mulai meningkat. Nah iya benar. Nah, kurs mata uang kita kan sudah melemah gitu kan ya. Ya semua harga kebutuhan pokok, pangan itu naik semua ya. Oke Kak Devi, tadi kan banyak banget tantangan. Kira-kira Kak Devi ini punya nggak solusi untuk pada akhirnya mengawal keadilan bagi teman-teman buruh dan kita juga bisa tadi buruh. Nah, kira-kira solusi apa sih? Ya, mungkin dari keilmuan atau dari pandangan Kak Devi gitu. Oke, kalau menurut pandangan saya terkait dengan masalah tersebut, solusinya itu ada 3. Apa sih? Yang pertama itu kita butuh yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan kayak gimana? Kebijakan yang dimana penetapan upah tersebut. Yang kedua, itu terkait dengan perlindungan sosial. Karena kita lihat per hari ini saja ya Kak, masalah mengenai tentang kekerasan seksual atau pelecehan di tempat kerja itu semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya perlindungan sosial. Dan ketiga, mendorong setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh untuk memberikan jaminan sosial. Yang dimana jaminan sosial itu tanpa membedakan sistem kerjanya, baik itu sistem secara permanen ataupun tidak. Nah, dimana juga itu sistemnya ini tuh berkaitan tanpa juga berkaitan dengan memandang status, suku, ataupun budaya. Oke. Masuklah dari solusi Kak Devi. Jadi saya simpulkan bahwa solusi yang dimaksud itu adalah bagaimana dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta atau pihak yang memiliki modal itu saling memperbaiki kenyamanan buruh untuk dalam bekerja. Jadi kan kalau buruh nyaman juga akan mempengaruhi hasil juga, dan hasil itu juga akan bagus sebenarnya. Nah oke, Kak Devi, kira-kira apakah hanya buruh saja yang harus memperjuangkan hak buruh? Apakah kira-kira kaum juga boleh atau bisa memperjuangkan, apa gimana nih Kak Devi? Kalau bicara kan itu semuanya wajib ya, apalagi kan mahasiswa ya. Apakah mahasiswa kan sebagai agent of change, jadi mahasiswa itu berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum. Nah, di sini juga terkait dengan apa sih yang menjadi perannya dari mahasiswa sendiri. Oke, peran mahasiswa ya. Oke, kira-kira kalau mahasiswa sendiri itu mempunyai peran sebagai itu untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh, yang dimana itu bisa melalui akses sosial, bisa juga melalui subsidi sosial, dan ini juga bisa mendukung organisasi yang dimana organisasi tersebut memperjuangkan kaum buruh. Nah, dimana juga terkait dengan mahasiswa juga itu berperan untuk mengedukasikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih cara memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Oke, masuk sih. Bagaimana peran mahasiswa itu sebagai penyambung lidah ya. Bagaimana mahasiswa itu juga harus menguatkan gerakan-gerakan sosial yang sekiranya juga membantu masyarakat kan. Oke, bagus. Wah, kita sudah di penghujung acara ya di podcast lah ya. Mungkin nggak berlama-lama, mungkin dari Kak Devi sendiri ada nggak ya pesan rakyat untuk para pendengar yang mendengarkan podcast kali ini tentang karir buruh? Mungkin silahkan Kak Devi. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Samuel yang telah mengundang saya untuk hadir dalam acara ini. Mungkin pesan saya untuk para pendengar, pesan saya itu mari kita sama-sama care, mari kita sama-sama peduli bagi untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dari kaum buruh sendiri. Dan di sini juga mari kita sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi hak dari kaum buruh. Dan di sini juga yang berperan itu bukan hanya kaum buruh saja, tapi kita sebagai mahasiswa juga mempunyai peranan penting dalam mengedukasi kepada masyarakat. Selain itu, ingat bahwa perjuangan para buruh bukan hanya perjuangan mereka, tapi itu perjuangan dari kita sendiri. Karena apa? Karena perjuangan itu tuh berdampak pada sistem stabilitas yang mana menciptakan dunia kerja yang lebih aman, yang lebih inklusif dan lebih sejahtera ke depannya. Oke, terima kasih ya kesan-kesannya sangat wah gitu ya teman-teman ya, Kak Devi ini ya. Memang yang disampaikan Devi ini kita semua harus berperan dan jangan cuma diam dan melihat layar kaca tempel kalian, tapi juga harus mengkritisi teman-teman. Karena layaknya mahasiswa ataupun masih di buku pendidikan, kelak kita akan jadi buruh ke depannya di hari esok.
Jadi terima kasih. Saya Samuel dari selaku moderator dan pembawa acara. Saya Victoria Rendekiana sebagai narasumbernya. Maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, selesai. Aduh.